Welcome to our channel. Israel boleh saja berbuat seenaknya karena didukung oleh Barat. Dan jika Israel bisa tenang karena negara-negara Arab tak bisa mengecamnya, maka tidak dengan Iran. Musuh bebuyutan Israel dan AS itu tidak sekadar menggertak. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bahkan telah mengambil langkah tegas seminggu setelah serangan diluncurkan ke Gaza. Pasukan perlawanan akan kehilangan kesabaran mereka. Tak akan ada yang bisa menghentikan mereka jika itu terjadi. Demikian ia berkata. Kini, sejumlah bukti satu persatu mencuat, membuktikan bahwa kecuali Iran, negara-negara Arab tak bisa diandalkan. Keretakan internal Israel dan tidak tertariknya AS memperluas eskalasi perang pun seolah membawa angin segar pada Iran. Ya, jika Iran mau menghabisi Israel, bukankah sekarang saatnya? Berani lawan Israel secara terbuka. Sikap negara-negara Arab dalam upaya normalisasi hubungan dengan Israel kini dipandang sebagai sesuatu yang wajar. Namun Iran tidak hanya memutus hubungan diplomatik dan bertahan dengan sikap itu, Iran kini makin berani dan terbuka. Pada pertemuan darurat Organisasi Kerja Sama Islam OKI, pada 18 Oktober 2023, Iran melalui Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian mendesak sanksi penghentian pengiriman minyak ke Israel. Kemudian pada KTT luar biasa OKI di Riyadh pada 11 November lalu, Iran kembali dengan sikap yang sama, yakni mengusulkan embargo minyak ke Israel sebagai sanksi atas agresi oleh militer negara itu di Gaza, Palestina. Sebelumnya, seruan bagi negara-negara Islam dan Arab untuk bersatu lawan Israel sudah lebih dulu digaungkan. Terbaru, Komandan Pasukan Dirgantara Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC Iran, Brigadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh menyatakan pasukannya siap untuk melakukan perang jangka panjang dengan Israel. Melalui informasi yang dirilis Tribun News pada 14 November 2023, ia menambahkan bahwa kondisi lapangan, baik gerakan Hamas maupun Jihad Islam dalam situasi siap, membuktikan bahwa Iran benar-benar bertekad melenyapkan Israel sebagaimana yang telah mereka cita-citakan. Keterlibatan Iran dalam serangan Hamas. Pasca serangan Hamas menembus pertahanan Israel pada 7 Oktober lalu, Israel langsung saja menuduh Iran terlibat dalam serangan tersebut. Di sisi lain, sekutu Israel yakni AS telah mencari tahu keterlibatan Iran namun tidak menemukan bukti. Tudingan kedua negara ini bukanlah tanpa alasan, sebab sepanjang 1990-an hingga 2000-an, Iran memiliki peran penting dalam mendukung Hamas. Terlebih dukungan tersebut lebih didorong oleh keberadaan musuh bersama daripada kesamaan ideologi agama maupun politik. Tapi sepertinya Israel dan AS tidak perlu lagi ragu untuk melayangkan tuduhan. Mengutip CNBC, seorang pejabat senior Hamas mengatakan bahwa pihaknya melakukan koordinasi aktif dengan Iran sebelum, selama, dan setelah serangan kelompok itu terhadap Israel. Hal ini diucapkan tatkala kecurigaan muncul, mengingat posisi Iran sebagai rival sengit Tel Aviv. Perwakilan Hamas di Lebanon, Ahmed Abdul Hadi, bahkan mengatakan dalam percakapan audio di X bahwa Hamas juga telah berkoordinasi dengan sekutu Iran di Lebanon, Hizbullah, dan dengan faksi lain yang disebut poros perlawanan sebelum serangan itu terjadi. Iran di balik kelompok milisi Islam. Selain seruan diplomatik, manifestasi strategi Iran untuk mengeroyok Israel juga dilakukan lewat serangan-serangan dari berbagai front. Terbukti dalam sepekan, ratusan roket ditembakkan baik itu dari Lebanon, Gaza, hingga Suriah, dan Iran diyakini sebagai dalang di balik serangan-serangan tersebut. Mengapa tuduhan tertuju pada Iran? Sejak revolusi Islam tahun 1979, salah satu prioritas utama rezim Iran adalah mengekspor revolusinya ke luar negeri. Oleh pemerintah AS, Iran dianggap sebagai sponsor teror dengan memberikan berbagai dukungan termasuk keuangan, pelatihan, dan peralatan kepada kelompok-kelompok milisi Islam.
Hal ini kemudian diperkuat oleh laporan Jerusalem Post yang dikutip CNN bahwa Iran memang tak turun tangan secara langsung dalam serangan ke Israel. Hanya saja Iran diduga melibatkan proksi kelompok-kelompok militan seperti Hamas, Hizbullah, Islamic Jihadis, dan beberapa kelompok lainnya. Sebagai organisasi perlawanan Palestina di jalur Gaza, Hamas mendapatkan dukungan dan pengembangan persenjataan besar dari Iran. Jika dulu kapasitas roket Hamas hanya menjangkau jarak beberapa kilometer, kini roket kelompok militan ini mampu mencapai sebagian besar wilayah Israel. Selain Hamas, Hizbullah yang juga sekutu utama Iran mendapatkan banyak bantuan berupa pengembangan sistem canggih dengan amunisi berpemandu presisi. Konflik Iran-Israel. Iran telah memperingatkan Israel dan sekutu terdekatnya, AS, bahwa perang dengan Hamas dapat menyebar ketika Tel Aviv meningkatkan serangan di luar Gaza. Ada alasan mengapa Iran menjadi salah satu yang paling vokal menentang aksi brutal Israel di Gaza. Tak lain dan tak bukan karena mereka memiliki kebijakan luar negeri Teheran yang memang anti-Israel. Lalu bagaimana hubungan antara Iran dan Israel yang akhirnya menjadi rivalitas nomor 1 di Timur Tengah dimulai? Faktanya, Iran dan Israel tidaklah bermusuhan sejak awal. Iran bahkan menjadi negara mayoritas Muslim kedua yang mengakui Israel setelah negara itu didirikan pada tahun 1948. Segalanya berubah setelah Mohammad Mossadegh menjadi Perdana Menteri Iran pada tahun 1951. Ia mempelopori nasionalisasi industri minyak negara yang dimonopoli oleh Inggris, lalu memutuskan hubungan dengan Israel yang menurutnya melayani kepentingan Barat di wilayah tersebut. Nah, ketika pemerintahan Mossadegh akhirnya digulingkan dalam kudeta tahun 1953, hubungan keduanya kembali membaik. Kudeta yang diorganisir oleh Badan Intelijen Inggris dan AS itu kemudian mengangkat kembali Shah, sekutu setia Barat di wilayah tersebut. Pada tahun 1979, Shah digulingkan dalam sebuah revolusi untuk selanjutnya menjadikan Iran sebagai Republik Islam Iran. Ayatollah Ruhollah Khomeini, pemimpin revolusi, membawa pandangan dunia baru yang sebagian besar memperjuangkan Islam dan melawan kekuatan dunia yang sombong dan menindas. Palestina merupakan salah satu negara yang dianggapnya tertindas oleh kekuatan besar. Karena itu, Israel kemudian dikenal sebagai setan kecil hingga setan besar, yaitu AS disematkan oleh Iran. AS tidak tertarik berkonflik dengan Iran. Amerika Serikat adalah sekutu kuat Israel yang mendukung serangan dan pendudukan di wilayah Gaza. Sementara itu, Iran merupakan negara yang berseberangan dengan Israel dan secara terbuka mendukung Hamas. Karena itu, tidak heran jika kemudian AS bertindak melalui ultimatum untuk tidak memicu eskalasi perang. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdollahian, dalam konferensi pers 23 Oktober mengklaim AS mengirim 2 pesan ultimatum. Pertama tentang AS tak tertarik memperluas perang, sementara yang kedua tentang mereka meminta Iran untuk menahan diri. Begitulah sebenarnya AS khawatir jika Iran turun secara langsung. Karena itu Abdollahian kemudian berujar tentang AS yang munafik. Seperti dikutip dari CNN, menurutnya AS tidak tertarik memperluas perang di Timur Tengah, tetapi dalam 2 pekan pasca konflik mereka menunjukkan keterlibatan. Dalam hal ini memperluas eskalasi di Gaza dengan mengirim paket senjata dan mendukung penuh rezim Zionis. Peluang untuk Iran, Israel sedang lemah. Selain Amerika yang tidak tertarik berurusan dengan Iran, kondisi internal Israel juga bisa menjadi titik lemah. Seperti diberitakan banyak media, Perdana Menteri mereka, Benjamin Netanyahu, terancam digulingkan karena perang militer Zionis di Gaza gagal menumpas Hamas seperti yang dijanjikan pemerintahannya. Karenanya, ini semacam kabar baik terutama bagi Iran yang belakangan meningkatkan kemampuan untuk merespons ancaman yang masuk ke Iran. Informasi peningkatan senjata tersebut kemudian dibenarkan oleh Komandan Zona Pertahanan Udara Timur Laut Iran, Brigadir Jenderal Mohammad Reza Masumi. Dalam keterangan pada November 2023,
Masumi menekankan bahwa kemampuan pertahanan udara Iran kini dapat mendeteksi dan mengatasi potensi ancaman secara efektif. Ia juga menyoroti bahwa seiring dengan berkembangnya ancaman dirgantara, Iran memastikan bahwa sistem pertahanannya juga mengalami kemajuan dengan kecepatan yang sama. Nah, dengan sistem persenjataan canggih yang sudah disiapkan dan ditambah kondisi internal Israel yang memprihatinkan, sudah saatnyakah Iran menghabisi Israel?